Selamat pukul 11 ya. Selamat pagi para pemuda yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi ya. Hari ini minggu pertama di bulan Mei. Ya, setelah minggu lalu hari kenaikan Yesus ke surga ya. Nah, di dalam satu peristiwa bersejarah itu waktu Yesus naik ke surga. Yesus mengucapkan kalimat terakhir yang sebenarnya hari ini menjadi gaung yang kita hidupi. Sampai nanti ia datang kedua kalinya di Maranatha, langit baru dan bumi baru. Yaitu apa? Yaitu ia mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu untuk apa? Kamu akan menjadi saksiku. Begitu tepat dan sederhana. Kuasa itu untuk menjadi saksi Yesus. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita imani itu. Ya, tahun ini kita berkesempatan Yesus belum datang kedua kalinya. Ya, tetapi kondisi masih sama. Kuasa itu diberikan kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dengan satu misi, menjadi saksi Yesus. Orang-orang yang testify seperti di pengadilan bahwa dia benar. Bahwa dia Allah, ikutilah dia. Nah, led by Holy Spirit. Orang-orang Kristen yang percaya pada Kristus, hidupnya hanya punya satu penuntun, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita baca Galatia pasal 5. Ayat ke-26, ayat 16 sampai 24. Galatia pasal 5, ayat 16 sampai 24. Kita baca bersahutan, saya ayat 16, Anda 17 dan selanjutnya ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hidup Menurut Daging atau Roh. Ayat 16, maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Ya oke. Jadi jangan malu-malu ya. Kalau disatuin semua kenceng jadinya klop ya, begitu ya. Saya lanjutkan ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Tetapi buah roh ialah, setelah tadi buah daging, sekarang buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang bukan hanya mendengar, tetapi yang melakukannya. Ya. Anda pernah melihat gambar ini? Ini sangat berkaitan dengan Anda. Nah, kalau dalam rentengan generasi, Anda termasuk generasi apa? Boomer, atau X, Y, atau Z, atau apa? Hah? Generasi Z? Generasi Z kayaknya remaja ya? Iya. Oh, masih ada sebagian remaja ya. Ini ada yang udah engkong-engkong cici ya. Ya, kayak contoh ya. Milenial, mostly milenial kayaknya ya, dari tahun 1981 sampai kira-kira 1996.
Siapa yang rentang lahirnya antara 1981 sampai 1996? Cuma ini. Contoh Jennifer tahun berapa? Oh 2000 ya, berarti termasuk Z loh ya. Wah, coba angkat tangan lagi ya, sekarang agak malu-malu ya, begitu ya. Boleh, berarti generasi milenial antara 1981 sampai 1996. Cuma 1, 2, 3 ya, 4. Kamu juga ya? Sama ya? Oh, ini artinya apa? Hah? Oke, 2 orang. Yang selebihnya berarti generasi Z ya. Wah, ini tapi kalian di ujung-ujung lah ya. Nggak apa ya, tendang masuk ke milenial aja ya, karena ini juga pemuda ya, begitu ya. Nah, ini millennial moment. Ini gambar yang sering dipakai untuk menunjukkan millennial moment. Itu M-nya aktif banget ya di dalam ya. Ini digital payment ya. Ini masa kalian, masa kita ini. Nah, ini activity ini semua banyak sekali ya. Dari perbankan, dari kehidupan bernegara, sosial, sport begitu ya. Ini millennial moment itu bukan frase yang saya buat ya. Ini frase sebenarnya frase global. Jadi kalau dibilang millennial moment itu biasanya pakar finansial atau apa sudah tahu. Karena itu menyatakan bahwa kaum milenial itu adalah pangsa konsumsi ya. Maksudnya konsumerisme yang sangat tinggi gitu ya. Jadi ini pengusaha apa-apa itu suka ya gitu. Walaupun masa kalian udah agak berlalu ya. Nah seperti ini contoh Jennifer udah mulai nih ya. Level-level generasi contoh Jennifer udah mulai ini, tapi ini masih beririsan semua. Nah, jadi perusahaan-perusahaan dunia ini sangat suka karena angka konsumsinya sangat tinggi. Ya, ini millennial moment. Tetapi di dalam dunia spiritualisme kemudian berkembang menjadi ini. Worship whatever and however you want. Ya, jadi sekarang sudah mulai masuk masanya begini. Sebenarnya untuk mengidentifikasi menurut agama dan denominasi teologi bagi generasi ini dan generasi Z itu sudah agak kuno ya, gitu ya. Oke, siapa kamu? Oh, saya Metodis gitu ya. Kalau ditanya lebih dalam lagi teologi kamu apa? Wesleyan ya. Itu kita makin dilihat sebagai kamu ini manusia zaman fosil ya, begitu ya. Nah, sudah enggak terlalu ya, begitu ya. Bahkan ada kalau disuruh tes gitu ya, bisa-bisa ya kita jangan apa, itu bisa-bisa spiritualismenya itu bisa-bisa agnostik loh. Gitu ya. Agnostik itu yaitu oke deh aku beragama, tapi soal agama ini benar atau tidak tunggu dulu gitu ya. Nah tunggu dulu, Yesus itu belum tentu bisa dibuktiin ya. Nah aku ini beragama karena apa? Aku ini beragama yang karena harus ada agama. Aku ini beragama karena aku harus sekolah gitu ya. Karena aku di dunia yang beragama. Jadi worship tentang mengikuti pribadi Tuhan itu tunggu dulu. Nah, jadi ini mulai worship whatever you want and however you want. Jadi sekarang itu ada spiritualisme namanya spiritual buffet. Tahu buffet? Buffet itu all you can eat ya, gitu ya. Jadi bisa saja agama kita itu Kristen, dari Metodis, tapi kita itu sebenarnya cara kita mempercayai dan melakukan kehidupan kita itu nyampurin semua yang kita rasa baik dari kepercayaan yang ada, gitu ya. Wah, makanya kita lihat sekarang ya misalnya di drakor ya atau dracin ya, ini negara komunis, ini kayaknya kamu ini salah satu pengikutnya ya. Gitu ya, responsif ya langsung dengar drakor, dracin itu ya. Sedangkan di sampingnya itu kayaknya masih diantah berantah gitu ya, enggak lah. Jadi apa itu drakor, dracin? Kita lihat itu memasukkan semua. Jadi dia itu kita lihat pai-pai di rumah. Tapi kok waktu merit itu meritnya dengan cara Kristen, kok diberkati. Begitu. Nah jadi bagi anak muda itu enggak masalah lagi. Kita bisa kombinasi semuanya yang penting apa yang dirasa baik
Ya. Nah, tadi pagi kami membicarakan bersama dengan anak remaja, follow your heart and intuition. Nah, ini yang menjadi penggerak zaman sekarang. Ya, bisa-bisa kita mengikuti Tuhan juga demikian. Ya, waktu kita bilang mengikuti pimpinan Roh Kudus, itu lebih tentang apa? Mengikuti perasaan hati. Padahal beda sekali led by spirit dengan led by our feeling or our heart. Itu beda sekali. Nah, jadi bersyukur hari ini Metodis ya memberikan waktu yang khusus untuk membicarakan led by Holy Spirit. Bisa-bisa pemahaman kita udah tidak sama. Karena kita masuk ke dalam satu generasi atau satu masa yang sangat berbeda dari masa sebelumnya. Kalau di masa saya, nah ada seorang peneliti namanya Charles Taylor ya. Kalau kalian suka baca buku, dia tulis buku Secular Age. Dia bandingkan masa sebelumnya dengan masa kamu itu, masa saya misalnya. Itu masa orang yang masih muda mempercayai Tuhan. Tetapi di masa sekarang terutama sejak teknologi media digital itu berkembang, itu membuat orang menjadi apa? Terpaku kepada dirinya sebagai penentu kan. Jadi saya seperti Tuhan, saya mau kemana, saya mau ngapain, saya yang decide kapan saya mau, kapan saya tidak mau. Gitu. Nah itu membuat satu self diri yang buffered. Buffered itu kayak buffering, pernah dengar bufferingnya? Buffering itu kayak loadingnya nggak nyambung kan ya? Ya, ini ruangan ini buffering banget loh. Jadi berarti apa? Dia nggak nyambung sama yang di luar. Jadi Charles Taylor ini bilang di masa ini, di abad 20 dan 21, sebenarnya manusianya adalah tipe buffered self. Tipe diri yang buffering. Maksudnya apa? Dia itu enggak terkoneksi. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Karena sudah terkondisi dengan kehidupan sekarang, yang apa-apa saya bisa, apa-apa saya mau, apa-apa suka saya kan ya. Sehingga tidak mudah bagi generasi milenial dan generasi Z ini untuk mendedikasikan dirinya pada satu pribadi di luar dia yang tidak pernah dia lihat dan kemudian dia mati untuk pribadi itu. Wah, jadi sekarang berita buruknya, contoh Jennifer ya, contoh Randy, sebenarnya kita itu anak muda makin sulit untuk percaya pada Tuhan. Apalagi dipimpin oleh firman Tuhan. Tapi mari kita kembali kepada dasarnya. Satu hal yang perlu kita ingat, kita tidak bisa dipimpin oleh siapapun selain oleh Tuhan. Karena apa? Alkitab membukakan ini. Kita baca, mari kita baca 1, 2 ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Tidak ada yang mengetahuinya. Beneran. Kalau hati sudah licik, sudah membatu. Ini yang keluar dari Taman Eden, itu Adam dan Hawa, itu generasi yang apa? Hati yang sudah membatu. Maksudnya saya Tuhan atas diriku. Waktu Hawa mau ambil buah itu juga didasari apa? Waktu iblis membisikkan kalau kamu makan ini kamu jadi seperti Allah. Itulah yang membuat Hawa tertarik. Aku mau jadi seperti Allah. Ya, jadi ini Adam dan Hawa keluar melahirkan generasi-generasi, bahkan jauh sebelum generasi milenial ya. Itu adalah generasi yang apa? Kami mau menjadi Allah atas diri kami. Dan Alkitab menamakannya dengan jelas itu apa? Hati batu. Hati yang licik, yang lapisannya tebal sekali, yang kita nggak bisa tahu sebenarnya ini baik paling baik enggak. Tapi masalahnya siapakah yang dapat mengetahuinya? Kalau Tuhan tidak memberikan hati yang baru. Di Yeskiel inilah harapannya ya. Mari kita baca bersama. 1, 2 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Waktu itu orang-orang di zaman perjanjian lama Yeskiel nggak tahu tuh gimana kasih hati yang baru ini. Tapi waktu Kristus menunaikan tugasnya di kayu salib, lalu terjadi gempa bumi, tabir bait suci terbelah 2, di sanalah terjadi hati yang baru itu diberikan. Ya, dosa manusia diberikan pada Yesus, kebenaran Yesus diberikan pada manusia. Maka ada hati yang baru.
Kebenaran Yesus menjadi milik kita yang percaya sehingga ada kekudusan yang di-approve oleh Tuhan. Ini kuncinya ya, ada kebenaran dan kekudusan yang fit, yang di-approve oleh Allah Tritunggal. Sehingga apa? Dikembalikan kepada titik Eden bahwa Allah berdiam dengan umatnya. Manusia yang dibenarkan oleh Kristus, kudus, dalam versi yang di-approve oleh Tuhan, sehingga pemberian yang terbesar di masa perjanjian baru ini yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa berdiam di dalam orang yang percaya kepadanya. Inilah gift terbesar dari umat perjanjian, yaitu kita hari ini. Jadi gift terbesar bukan apa, oh saya bisa bernubuat. Gift terbesar bukan tentang saya bisa mengajar. Gift terbesar bukan tentang saya bisa berkhotbah. Itu semua adalah buah, ya. Itu semua adalah buah. Tetapi gift terbesar adalah Allah kembali berdiam bersama manusia. Dwell, bait. Taman Eden, manusia memberontak, Tuhan tetap kejar manusia. Panggil umat perjanjian. Lalu pertama yang disuruh adalah apa? Buat kemah pertemuan. Tujuannya apa? Supaya Allah mau berdiam kembali. Buat bait suci supaya Allah mau berdiam kembali. Tapi kemudian manusia rusak lagi sehingga waktu Yesus datang, Yesus bilang bukan ini puncaknya. Nanti ini semua bait suci, satu saat kemudian tidak ada satu batu pun yang akan ada di atasnya. Waktu itu Yesus bilang, tetapi nanti anak manusia akan dibunuh, tapi kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dan di sanalah sebenarnya akan terjadi apa? Bait itu dibangun kembali. Bait itu adalah siapa? Bait itu adalah kita. Ya, orang-orang yang mengalami pertukaran dengan Yesus. Dosa kita diberikan pada Yesus, kebenaran Yesus diberikan pada kita, sehingga kita fit secara kekudusan yang pas untuk Tuhan, Roh Kudus diam di kita. Nah, Galatia 5 ayat 16 sampai 24 yang kita baca tadi memberikan petunjuk. Jika Roh Allah sudah berdiam bersama dengan kita, maka hidup yang paling logik adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Ada dua tarik-tarikan di dalam hidup orang Kristen. Masalahnya begini, Roh itu sudah berdiam di dalam kita, ya. Tetapi tubuh kita masih di dalam kemah tubuh jasmani enggak? Kita masih di dalam kemah ini. Kemah ini masih terbatas. Walaupun kita udah terima Yesus, tapi kita bawa habit yang sudah terbangun belasan tahun, puluhan tahun kan ya. Habit di dunia yang berdasarkan hukum, yang berdasarkan rasa takut. Kita berbuat baik lebih karena rasa sayang atau karena rasa takut? Karena rasa takut. Di sini ada yang dikatakan sudah mulai bekerja ya. Ada yang pekerjaannya di HRD enggak? Human Resource Department. Ada enggak? Oh, saya lupa tadi yang milenial cuma sedikit ya. Gitu ya. Nah, Anda kerjaan di bidang apa? Usaha ya, sendiri ya. Usaha apa? Mana tahu nanti bisa koneksikan ya. Gitu. Usaha apa? Produksi apa? Pin. Oh, emping. Oh, oke. Saya dulu punya murid, keluarganya punya usaha emping juga, pabrik emping. Gitu, pabrik emping. Wah, luar biasa ya. Sebelahnya suami. Oke, usahanya sama. Hah? Pabrik pembungkus emping ya. Konsultan ya, finance konsultan. Sebelahnya graphic designer, menarik ya. Ini kan tujuan dikumpulin para pemuda kan ya. Bisa ngobrol kan ya. Ya, kalau sama generasi lain kan susah ngobrol ya. Ya, ini harus maksimal loh. Gitu ya, kita mesti dua arah loh kan. Ya, ini tujuannya dikumpulin seusia begitu. Nah, kalau yang di HRD itu tahu paling sulit mengatur manusia. Paling sulit. Coba deh kasih lihat. Bapak Ibu kita mau meningkatkan atmosfer kerapian di perusahaan kita, ya. Kami mendorong dengan sangat untuk kita berpakaian rapi. Atas begini, bawah seperti ini lalu diatur. Coba deh, terjadi enggak setelah 2 tahun? Enggak.
Tapi coba pengumumannya begini. Kita akan mengukur performance para karyawan. Lalu dikasih rubriknya. 1, 2, 3, 4 gitu ya misalnya ya. Datang tepat waktu 12 poin. Ya, berpakaian rapi 20 poin gitu ya. Ini ada poin. Yang pertama atau yang kedua yang akan berhasil? Yang kedua. Nah, itu yang kita baca tadi under law. Maksudnya melakukan sesuatu yang baik bukan karena maksud baik sesuatu itu, tetapi karena fear. Karena ada yang kita pingin kejar dari sesuatu itu. Dan itu tidak pernah tentang kasih, tapi tentang apa? Fear. Saya takut kalau saya nggak lakukan itu saya dihukum. Nah itu basic motivationnya. Dari hanya beberapa ayat ini, Paulus penulisnya begitu jeli. Karena Paulus itu orang yang sudah mengalami yang namanya hidup dipimpin roh sama hidup dipimpin daging kan ya. Dia jelas banget. Ditambah lagi Roh Kudus memberikan pencerahan, inspirasi. Di ayat 16 sampai ayat 16 tadi Paulus membandingkan dua desire di sini, dua kerinduan, dua keinginan. Satu keinginan daging, satu keinginan roh. Keinginan daging dikatakan berasal dari hati yang baru. Tapi daging ini, keinginan roh, keinginan daging dia dari apa? Dari natur berdosa. Dari hati yang lama yang masih ketinggalan di mana? Ketinggalan di daging kita, maksudnya di tubuh kita. Dari cara tubuh kita ini selama ini mekaniknya sudah gimana? Ya. Jadi Paulus katakan benar loh. Sebenarnya pertempuran terbesar bukan di Irak. Bukan di mana yang baru perang itu? Bukan Uruguay. Di mana? Bukan di Ukraina. Pertempuran terbesar itu ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu pertempuran terbesar. Ya, bukan di Irak, bukan di Ukraina, bukan di Iran yang baru serang-serangan sama Israel gitu ya. Kita bisa lihat tangible-nya kalau serang-serangan itu tarik-tarikan otoritas itu bagaimana ya. Tapi saya pikir Anda dan saya yang paling paham betapa mengerikan peperangan antara desire, sin, flesh dan spirit. Itu kan ya? Ya. Anda di sini manggut-manggut, tapi pulang baru 5 menit keluar dari gereja. Coba, siapa yang nyetir pulang? Di perjalanan ini masih mending hari Minggu ya, lebih surgawi dah. Saya dari Karawaci ke sini nyetir sendiri. Wah, mungkin waktu di tol oke, udah keluar tol itu kan Angke, Jelambar gitu kan. Dari sana mau belok kanan kan. Belok kiri, saya hafal ikut map kan. Saya rasa perjalanan itu adalah perjalanan pertempuran antara spirit and flesh ya. Saya ini Cina Medan. Anda pernah ke Medan? Pernah mengalami sisa antara satu mobil dengan mobil lain, dengan angkot lain hanya 0,5 cm? Pernah? Ya? Wah, kita itu besar dengan apa? Jadi my flesh ini ya, the habit, the liturgy of my flesh. Untuk bertahan hidup di kota Medan harus bisa bertengkar. Bener loh, kalau mau naik angkot harus bisa bertengkar. Gitu ya. Nah, tapi setelah saya percaya Yesus, yes ada renewal, ada roh baru. Tetapi ingat, ini masih badan yang lama. Pertempurannya seperti pertempuran Iran dan Israel itu ya. Gempur-gempuran. Dan Paulus pakai itu. Paulus pakai makanya kamu dipimpin oleh ini. Makanya kamu tidak akan dipimpin oleh itu lagi. Malah nanti terakhir dia pakai kata yang lebih kejam. Yaitu apa? Crucify. Salibkan. Artinya bunuh desire itu. Dengan apa? Nah ini yang kita mau lihat arti led ya. Sin desiring aspect of our whole being. As opposed to the God desiring aspect. Jadi di dalam diri kita ada pertempuran ini. Antara daging yang masih menyukai cara dunia. Dengan roh yang baru, hati yang baru yang sudah membawa apa? Membawa satu cinta yang baru pada Tuhan. Nah ini pertempuran sejati dalam diri kita. Dipakai dua kali kata ini dipakai. Kata epitomia artinya apa? Desire, keinginan daging itu, lust, nafsu.
Itu semuanya nafsu di dalamnya. Lalu over desire, keinginan yang menguasai, inordinate desire, keinginan yang tidak pantas, yang tidak fit dengan keinginan Tuhan. And all controlling drive. Jadi dorongan yang menguasai kita. The catch all words for what is wrong within us. Jadi ini epitomia ini, desire yang jahat ini, satu kata yang sebenarnya menggambarkan desire yang sampai hari ini mengontrol kita, ya. Nah, saya dari Pelita Harapan ya. Saya di bagian kurikulum untuk sekolahnya. 3 tahun ini kami sedang mengembangkan program yang namanya Biblical Manhood Womanhood. Nah, kita melihat anak-anak Kristen, anak-anak laki-laki Kristen benar, tapi berjuang mengatakan kami ini waktu hormon seksual sudah berkembang. Tapi our sexual desire itu bisa jadi begitu liar. Itu ya, ada itu ya. Ada itu walaupun sang anak sampai menangis. Saya ingin mencintai Tuhan dengan my sexual desire. Tetapi saya sudah pernah nonton pornografi. Saya tahu itu salah, tetapi kenapa setiap kali saya itu lemah, setiap kali saya rasa down, kok saya nyari itu untuk hiburan saya? Nah, ada itu real sekali. Apakah mereka bukan remaja Kristen? Mereka remaja Kristen. Mereka sungguh-sungguh sudah menyerahkan diri pada Tuhan. Tetapi ada peperangan itu. Dan Paulus di sini mengajarkan bagaimana menang atas peperangan itu. Bukan hanya soal membuang semua TV, bukan ya? Bukan hanya soal tidak berteman dengan ini. Tapi soal apa? Soal ini. Kata led, kata dipimpin itu. Hidup dengan sadar dan aktif, berjuang, dipimpin oleh satu penguasa yang lain. Yaitu siapa? Bukan lagi iblis atas daging, tetapi atas satu pribadi yang baru. Yaitu Roh Kudus. Hidup kekristenan bukan tentang apa? Bukan ikut konsep, bukan. Bukan tentang ikut doktrin. Tetapi apa? Berganti Tuan. Tentang berganti Tuan. Kalau dulu Tuanku diriku sendiri, yaitu iblis. Tapi sekarang secara sadar, Tuanku adalah Allah Tritunggal. Dan secara nyata Roh Kudus yang menyertai kita nanti sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Boleh slide-nya? Nah, led by Spirit, jangan lagi, do not gratify the flesh. Artinya apa? Jangan lagi memuaskan ini daging. Itu, tapi bukan saja jangan. Ya, jangan lagi memuaskan daging. Jadi ininya dimatikan. Karena dia itu kerjaannya adalah berdasarkan under law. Maksudnya aku kerjakan ini supaya aku dapat apa? I am my own Savior and Lord. Saya ini adalah Tuhan atas diri saya sendiri. Jadi what does the Spirit long for? Waktu kita sadar kita mau dipimpin Dia, Roh Kudus ini merindukan apa? Ini ya ayat 17 ya. The flesh over desires against the Spirit and the Spirit against the flesh. Jadi mereka berdua saling berseberangan. Kalau yang tadi yang daging sukanya apa yang aku suka. Kalau yang spirit ini dia satu sukanya. Mari kita buka Yohanes 16 ayat 14. Yohanes 16 ayat 14. By the way timernya dari tadi tetap 30 menit ya. Nah, saya berhentinya berdasarkan itu loh ya. Enggak. Saya sisa berapa menit? Oke, ya 10 menit ya. Ada pengharapan kan 10 menit ya. Yohanes 16 ayat 14 kita baca bersama ya. 1, 2, ya. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitahukan kepada kamu apa yang diterimanya daripadaku. Siapa yang ngomong ini? Yesus.
Waktu Yesus sebelum disalibkan, Yesus sudah kasih tahu, waktu aku pergi lebih baik. Nanti akan datang yang satu-satu sama kamu, yaitu penghibur atau Roh Kudus ini. Roh Kudus ini dia akan memuliakan Yesus dan memberitakan semua yang dari surga. Berdasarkan Alkitab. Jadi kerinduan spirit ini hanya satu, membuat kita bertumbuh makin serupa keindahan Yesus. Dan ia akan memuliakan Yesus. Jadi kita terbebas ya, melakukan yang baik bukan karena takut lagi, enggak dapat poin. Tapi anak-anak Tuhan di tempat kerja bisa lihat itu pakaian rapi atau apa, bukan lagi dapat poin. Tetapi apa? Semakin serupa keindahan Yesus. Itu, enggak dapat poin pun enggak apa. Walaupun ada nangis sedikitnya lah ya, gitu ya. Namanya masih di daging kan ya, ini enggak terlihat nih, benar kan ya? Satu minus dari indikator-indikator yang tangible ini, kalau kita masih under law ya, hanya bergerak berdasarkan takut, itu kalau yang tidak terlihat kita nggak akan ikuti. Benar ya? Itu organizational behavior. Hati-hati kalau Anda nanti jadi bos ya, pingin semua kelihatan baik tapi Anda nggak punya relasi, nggak menunjukkan sayang, nggak membuat orang berharga, dan kemudian berani salah, berani apa begitu, Anda hanya buat sesuatu yang tangible kelihatan, itu akhirnya orang bilang, ini dihitung nggak? Ini dilihat enggak? Waktu ada kita orang baru baik ya. Tapi kalau orang yang under spirit, enggak terlihat pun, enggak ada poin pun, dia sudah tahu itu baik, aku akan bertumbuh seperti itu. Karena apa? Karena apa? Cinta pada Yesus, serupa kepada Yesus. Inilah hope and affirmation-nya, yaitu pengharapan dan peneguhannya. Sebenarnya orang Kristen yang sungguh-sungguh inginkan apa? Kadang kita saking sudah sering gagal, kita merasa kita tidak akan mampu hidup kudus. Kita paling takut kata kudus, benar nggak? Ya, saya pernah loh sangat apati sama kata kudus loh. Karena apa? Aduh, kadang bisa malu lah. Gitu ya, apalagi punya anak remaja di rumah. Nah. Punya anak remaja di rumah, Anda belum pernah merasakan kan? Oh, Anda di sisi yang lain kan? Anda, nah mama itu gimana pikiran ini kan ya? Wah, itu sulit sekali. Sehingga kata kudus itu kita paling mungkinkah gitu ya. Tapi di ayat 17c memberikan kita afirmasi. Sebenarnya apa yang paling kamu dan saya inginkan kalau sudah punya hati baru? Apa? Kita baca ayat 17c ya. 17c bukan lagi Yohanes ya, tapi Galatia ya. Ayat 17c, saya bacakan ya, yaitu ini. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi yang dikehendaki itu sebenarnya keinginan roh. Jadi waktu kita sudah dikasih hati yang baru, sebenarnya keinginan mendasar kita adalah keinginan roh. Tetapi memang karena dalam daging kita masih melakukan daging, tapi sebenarnya kerinduan ini adalah kerinduan roh. Oleh karena itu Paulus mengajak kita untuk masuk dalam peperangan ini. Peperangan untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus, walaupun sering gagal, tapi diberi penguatan. Sebenarnya yang kamu inginkan adalah keinginan roh itu. Ya, kadang hati kita condemn us ya, hati kita itu apa? Menuduh kita kan ya, benar waktu kita salah kan, ya, menuduh. Saya pernah punya kesedihan yang paling mendalam sebagai seorang pendidik. Pernah satu anak murid saya di kelas 12 SMA, dia memutuskan bunuh diri. Karena apa? Dia lahir di keluarga pendeta. Loh, tapi memang perjalanan remajanya itu enggak ini. Dia punya abang, dia sering dibanding-bandingkan ya. Kamu enggak berguna. Sehingga membawa sampai ke sekolah pun dia goyang ya. Sampai akhirnya satu hari dia ikut retret. Di retret itu disuruh pengakuan dosa. Dia tulis dosanya semua. Tapi ternyata, ya ini semua dalam kedaulatan Tuhan ya. Tapi di dalam retret itu dia tidak terlalu bertemu dengan kebenaran dan kasih karunia Tuhan. Bahwa sudah sebesar dosa itu pun di kayu salib
Tidak ada yang tidak bisa ditanggung. Jadi 2 minggu setelah dia tulis semua dosanya. Lalu malam itu dia ada masalah lagi dengan teman-temannya semua. Sudah memuncak semua ya. Semua tidur seperti apa adanya. Tapi besok mereka di asrama. Besok waktu bangun. Mereka menemukan dia sudah menggantung dirinya di kamar mandi. Itu duka saya sampai hari ini rekan-rekan. Jadi waktu saya katakan Paulus itu bilang sebenarnya yang orang Kristen paling rindukan itu apa? Keinginan roh. Walaupun hari ini kamu masih gagal luar biasa, kamu sendiri malu pada dirimu sampai rasanya udah lebih baik jadi anak nakal aja dah. Ya, lebih baik supaya kelihatan gak kudus aja. Saking aku gak percaya bahwa aku bisa kudus gitu kan ya. Tapi Paulus bukakan satu kebenaran. Waktu hati yang baru diberikan tanpa ada satu andil pun dari kita. Roh itu kesukaannya adalah kesukaannya Yesus. Kenapa kamu jadi begitu berduka waktu kamu gak bisa? Karena sebenarnya keinginan terdalam itu adalah keinginan Yesus. Jadi waktu kita down pun tahu penerimaan Yesus itu tidak pernah gagal. Di sana yang akan menjadi titik tolak untuk kita bangkit lagi. Untuk apa? Dipimpin roh dan dengan kasih mematikan nanti bagian per bagian buah dari perbuatan kedagingan itu. Nah, inilah perjuangan kita. Ini hope and affirmation-nya. Mematikan dosa sampai ke motivational level. Ya, inilah perjuangan untuk mematikan kedagingan. Seperti ini doanya sebenarnya. Lord, my heart thinks that I have to have this or I have no value. Tuhan, dunia ini aku belajar bahwa aku harus punya ini supaya aku punya keberhargaan. Tapi ini adalah pseudo savior, penyelamat yang palsu, ya. But that is to forget what I mean to you as I see in Christ. Waktu aku hidup under law seperti ini, aku melupakan bahwa tanpa itu pun Kristus sudah menerima aku. Ya, but your spirit I will reflect on your love for me in Him. Tapi sekarang aku berjuang mematikan yang jahat dan melakukan yang baik karena sudah ada modalnya. Karena kasih-Mu padaku melalui Kristus itu penuh, sudah menerima aku. Sehingga yang ini yang di atas, cara-cara daging itu sudah tidak lagi punya kuasanya atas aku. Aku bisa saja jatuh, tapi aku tahu bukan itu lagi yang mengikatku. Mari kita masuk dalam hidup dewasa, hidup mandiri, tetapi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus mandiri, kita masuk usia dewasa sudah, tapi kemandirian dunia adalah kemandirian bebas dari Tuhan. Tapi enggak, kita mandiri, tapi dikuasai, makin dikuasai oleh Roh Kudus, makin dewasa, makin seperti anak di hadapan Tuhan, makin mengikutinya. Nah, saya mau berikan sebuah ini Corrie ten Boom ya. Darinya saya paling mengerti hidup dikuasai Roh Kudus. Dia Corrie ten Boom ini dia sedikit dari korban yang selamat dari Nazi. Itu pembantaian oleh Hitler ya. Kepada orang Jerman ya. Nah, karena dianggap itu ras ini buangan. Dia salah satu yang selamat. Tapi ibunya, bapaknya, adiknya enggak ada yang selamat. Ya, oleh Algozo itu semua. Itu waktu itu gas beracun. Dia selamat karena enggak lama sebelum gilirannya ternyata Jerman sudah kalah. Hitler kalah di Perang Dunia itu ya. Perang Dunia Kedua itu ya. Nah, jadi dia berhasil dibebaskan dan dia kemudian menjadi seorang pengkabar Injil. Pada satu hari dia mengabarkan Injil di gereja seperti ini, dia sedang ngomong tentang pengampunan. Selesai dari khotbah itu, ada seorang tua datang agak pincang, datang ke dia. Dia bilang, kalau saya, waktu bapak tua itu datang ke dia, Corrie mengenali siapa dia. Yaitu apa? Ini salah satu Algozo yang mengeksekusi keluarga saya. Waktu bapak itu jalan datang aja si Corrie udah bergetar badannya ya. Lalu bapak itu ya mungkin di usia akhirnya mulai merasa bersalah ya. Bapak itu bertanya, kalau seperti saya bisa diampuni enggak? Corrie bilang, kalau saya rasanya mau membunuh dia. Gitu. Tapi waktu itu dia serahkan dirinya pada Roh Kudus, dia berdoa. Doa yang keluar dari Roh Kudus. Jesus help me. I prayed silently. Lalu ini yang Roh Kudus beri dia kekuatan. I can lift my hand and I can do that much. You supply the feeling.
Kita sering tunggu dulu dong. Gua masih belum move on, gitu ya. Tunggu, mama bapak gua ini kerjaannya dari kecil cuma hina gua. Sekarang gua udah dapat kerjaan yang baik, lalu tiba-tiba mereka udah tua begitu mereka mau mendekat. Oh banyak, waktu kami layani keluarga itu banyak di gereja itu antara anak dan orang tua gak bisa nyambung. Udah dibikinin retret keluarga pun anaknya gak mau datang. Sang papa pas di usia tua baru dia sadar, tapi anaknya udah gak mau datang. Banyak anak-anak demikian, tunggu dulu sakit hatiku masih ada gitu. Tapi Cory gak tunggu sampai itu semua lenyap dulu perasaannya. Karena dia tidak led by feeling atau heart dia. Dia tahu dia gak punya perasaan itu, tapi waktu itu dia berserah pada Roh Kudus. Dia cuma bilang, aku cuma bisa doa ini. Aku cuma bisa doa, Yesus tolong aku. Waktu dia doa, Yesus tolong aku, Roh Kudus memberi dia kekuatan untuk melakukan yang dia bisa. Yaitu cuma bisa angkat tangan tanpa perasaan. Tapi dengan iman dia meminta, kamu yang sediakan perasaannya Tuhan. Di titik itu dia melakukan tindakan ketaatan bukan karena fear. Bukan karena takut, masa dibilang penginjil enggak mengampuni. Gitu ya, biar kelihatan dong mengampuni, enggak. Tapi dari kesaksiannya kita lihat inilah hidup yang led by the Spirit. Mari membuat cerita-cerita seperti ini dalam hidup kita ya. Saya terakhir juga saya sempat ada kesel sama satu rekan kerja itu sampai ke ubun-ubun ya. Sampai malam nangis bener, air mata keluar sendiri. Nonton drakor nangis gitu ya, nangis bukan karena drakornya, karena rasa pain-nya ada di dalam baru sadar saya pain sekali. Lalu saya udah buat rencana, sampai kapanpun saya nggak akan pernah deal sama kamu lagi. You and I end. Gitu ya. Tapi satu hari saya baca, saya bikin apalagi mempersiapkan sebuah khotbah dari kitab Roma. Kitab Roma pasal terakhirnya itu tentang apa? Paulus tegur orang percaya bilang bersatulah gitu ya. Wah itu firman ngomongin loh soal ini loh. Lalu Roh Kudus bilang ini kebenarannya loh. Ya Vini gimana? Saya sih udah mantan cimet ini sih udah you and gue and dah ya gitu ya. Tapi firman Tuhan ini melampaui iniku loh. Lalu saya taat aja. Saya hubungin orang itu, saya bilang saya mau bicara. Ngobrol lah kami, hasil obrolannya bagus, gak terlalu bagus. Gitu, gak selalu bagus, tapi setelah itu saya anak Tuhan yang bebas. Saya merasakan artinya apa yang tadi kalau kamu baca pasal 5 ayat 1 itu tentang kebebasan. Saya rasa kebebasan yang luar biasa dan saya kagum karena apa? Spirit yang yearn for Christ itu ini bisa diikuti gitu ya. Walaupun hasilnya sampai hari ini saya sama dia tidak seperti dulu lagi sama rekan itu. Tapi led by Spirit itu melampaui hasil. Led by Spirit adalah pelan-pelan karakter Kristus itu menjadi milikmu. Karena dibilang apa? Spirit itu dia mau memuliakan Yesus. Kalau kita taati dia, kemuliaan Yesus itu akan semakin terbentuk dalam kita. Itu yang namanya keserupaan dengan Yesus. Mari kita berdoa ya. Tuhan ini kami, Tuhan tahu hidup kami keras sekali, sulit sekali. Di dalam dunia yang berdosa ini seolah-olah tagline-nya adalah kalau kami tidak keras, kami tidak kejam, kami pun tidak ikut kasar, atau kami pun tidak menyerang dulu, maka kami akan menjadi yang diterkam. Ya inilah yang menjadi habit dari daging kami Tuhan. Dan yang di dalam Tuhan tahu kami berjibaku bagaimana menjaga diri kami sendiri. Tapi hari ini kami diingatkan oleh anugerah Tuhan. Bahwa sebelum kami bisa melepaskan diri sendiri dari itu, Tuhan sudah mati bagi kami di kayu salib. Tuhan sudah menerima kami sepenuh-penuhnya dan menyebut bahwa kami adalah anak-Mu yang berharga karena Kristus. Melalui penerimaan yang utuh, yang penuh, yang tidak ada cacat celah itu, kami mau menyerahkan diri kami. Kami mau step in dengan Roh Kudus, walk side by side di dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan. Banyak kami di antara hari ini masih yang gagal. Di dalam kegagalan kami memegang satu janji dan penghiburan bahwa sebenarnya roh di dalam diri kami merindukan untuk kami tidak gagal. Merindukan kami untuk bangkit. Dan biarlah kami berserah lagi untuk diangkat oleh Roh Kudus dan kemudian menemukan cara-cara yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk memerangi
dosa-dosa yang kami sedang hidupi saat ini. Diberkatilah mereka ya Tuhan, menjadi pria, wanita yang mencintai Tuhan, menjadi calon suami, calon istri yang benar-benar bisa membahagiakan pasangan karena mencintai Tuhan. Yang jika Tuhan memberikan mereka kesempatan menjadi ayah atau ibu, mereka bisa menjadi ayah dan ibu yang merefleksikan kasih dan penerimaan Kristus. Ataupun jika Tuhan memanggil mereka sebagai single, di dalam singleness itu pun mereka dapat melihat mereka itu utuh. Walaupun mereka tetap ada kerinduan untuk memiliki pasangan, tapi di dalam itu kiranya Engkau yang menjadi yang terutama. Terima kasih Engkau mendengar doa kami tidak sendiri dalam hidup kami memiliki Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.